kalau ada kilat menyambar-nyambar yang diiringi suara guruh menggelegar. Mungkin kamu juga takut. Nah, bagaimana sebenarnya terjadinya petir itu? Awan terdiri dari butir-butir air berbentuk partikel-partikel kecil yang disebut atom. Sebuah atom air terjadi dari proton yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, serta neutron yang bersifat netral. Elektron selalu berputar mengitari inti atom. Sifat elektron dapat berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain bila mendapat energi. Aliran elektron menghasilkan listrik. Jadi, arus listrik adalah pergerakan elektron. Perpindahan elektron pada awan disebut petir. Sedangkan perpindahan elektron tersebut dapat terjadi dari awan yang satu ke awan yang lain dan dapat dari awan ke bumi. Loncatan elektron pada awan seperti petir itu disebut listrik alam. Selanjutnya, marilah kita melihat tentang listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dibangkitkan dengan sumber pembangkit listrik. Dinamo dapat membangkitkan listrik jika kepala dinamo diputar. Sumber pembangkit listrik pada mobil atau sepeda motor berasal dari akumulator yang biasa disebut aki. Aki juga disebut elemen basah karena pengikat muatan listriknya berupa cairan yang disebut elektrolit atau air aki. Biasa disebut elemen basah atau elemen volta. Sumber listrik di rumah berasal dari generator atau lazim disebut listrik PLN. Generator dapat membangkitkan listrik kalau ada yang menggerakkan, antara lain digerakkan oleh air yang disebut PLTA dan digerakkan oleh uap yang disebut PLTU. Listrik PLN sangat memegang peranan dalam menyediakan energi dalam rumah tangga. Seperti kita ketahui bahwa ketika menggunakan lampu belajar, berarti sudah menggunakan energi listrik sebagai alat penerangan. Juga dapat sebagai energi gerak, seperti menggerakkan kipas angin dan blender listrik. Juga dapat menghasilkan energi panas, seperti setrika dan solder listrik. Untuk membuat rangkaian listrik di rumah, diperlukan alat-alat listrik yang saling dihubungkan satu dengan lainnya, seperti kabel, sekring, saklar, fitting lampu, dan lampu. Nah, sekarang marilah kita coba membuat rangkaian listrik menggunakan sumber listrik baterai. Alat-alat yang dipergunakan adalah baterai yang bertegangan 1,5 volt sebagai sumber arus listrik bahan kimia, fitting lampu, saklar, dan kabel listrik. Sekarang perhatikanlah cara membuat rangkaian listrik ini. Pertama-tama, hubungkanlah kedua ujung kabel pada fitting. Pasangkan lampu pada fitting. Kemudian, sambungkan salah satu ujung kabel dari lampu ke salah satu ujung saklar, dan ujung kabel lainnya ke ujung saklar yang di sebelahnya. Lalu hubungkanlah kedua ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Nah, sekarang sudah terbentuk rangkaian listrik, tetapi belum terjadi aliran listrik karena masih terputus oleh saklar. Rangkaian listrik seperti ini disebut rangkaian listrik terbuka, yaitu rangkaian listrik
yang tidak dapat mengalirkan arus listrik. Ketika tombol saklar ditekan, maka arus listrik mengalir melalui kabel sehingga lampu dapat bersinar. Nah, rangkaian ini disebut rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik dapat digolongkan menjadi rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel, serta rangkaian baterai seri dan baterai paralel. Sekarang kita akan membuat rangkaian lampu seri dengan menggunakan 2 baterai dan 2 lampu. Pertama-tama hubungkan kedua lampu dengan 1 kabel. Lalu hubungkan kutub lampu lainnya dengan kabel yang lain. Kemudian hubungkan ujung kabel yang lain dengan saklar. Selanjutnya hubungkan kedua ujung ke kutub-kutub baterai yang sudah disambung dari saklar dan dari lampu. Sekarang sudah terbentuk rangkaian lampu seri terbuka. Disebut terbuka karena arus listrik belum dapat mengalir. Nah, sekarang lampu telah bersinar, karena ketika saklar ditekan, terjadi hubungan kabel. Dan kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat rangkaian lampu seri terbuka dan tertutup. Ketika salah satu lampu dicabut atau kawatnya putus, maka lampu yang lainnya juga padam, karena arus listrik yang mengalir melalui satu kabel ini terputus. Selanjutnya marilah kita lihat peragaan mengenai rangkaian lampu paralel. Siapkanlah 2 buah bohlam dan 2 buah fitting lampu. Pertama-tama, sambungkan kabel-kabel pada kedua kutub fitting lampu. Kemudian, kedua fitting lampu dihubungkan dengan kabel yang sudah terpasang. Lalu sambunglah salah satu kabel dengan saklar. Pastikan bahwa rangkaian cukup baik. Yang terakhir, sambungkan kedua ujung kabel pada kutub-kutub baterai. Sekarang, sudah terbentuk rangkaian lampu paralel terbuka. Disebut terbuka karena arus listrik tidak dapat mengalir. Coba kita lihat, apakah rangkaian paralel ini sudah bekerja dengan baik? Tekanlah tombol saklar. Ketika tombol saklar ditekan, lampu bersinar. Hal ini disebut rangkaian lampu paralel tertutup, karena arus listrik dapat mengalir melalui kabel-kabel ini. Sekarang kita lakukan suatu percobaan lagi. Lepaskan salah satu dari rangkaian lampu paralel tertutup ini. Ternyata, lampu yang satunya masih bersinar. Hal ini disebabkan arus listrik masih mengalir melewati lampu A. Sedangkan pada lampu yang lain, yaitu lampu B, arus listrik terputus oleh fitting ini. Rangkaian lampu paralel biasa digunakan pada rangkaian lampu di rumah. Karena bila salah satu lampu ada yang mati, lampu yang lain masih tetap bersinar. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana nyala lampu pada rangkaian lampu seri maupun rangkaian lampu paralel. Sekarang mari kita bandingkan nyala lampunya. Keduanya sama-sama dinyalakan lampunya. Coba kalian bandingkan pada rangkaian lampu yang mana nyala lampu lebih terang. Ternyata, rangkaian lampu paralel nyala lampu lebih terang. Kita telah melihat peragaan rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel.
Sekarang kita akan membuat rangkaian baterai seri. Pertama-tama, rangkaikanlah ketiga baterai ini secara berurutan. Kutub positif menyambung pada kutub negatif baterai berikutnya, dan seterusnya. Setelah itu, sambungkan kabel pada fitting. Pastikan agar sambungan baik. Kemudian pasanglah saklar pada salah satu kabel yang berhubungan dengan fitting. Sambungkan kedua ujung kabel pada kutub-kutub baterai. Selanjutnya tekanlah tombol saklar dan perhatikan nyala lampu. Ternyata nyala lampu lebih terang. Rangkaian baterai seri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti lampu senter, radio, mainan anak-anak, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita melihat percobaan dari rangkaian baterai paralel. Coba kalian perhatikan peragaan berikut ini. Pertama-tama, ketiga baterai dihubungkan dengan 4 potong kabel. Kutub positif baterai A dihubungkan dengan kutub positif baterai B dan C. Kutub negatif baterai A dihubungkan dengan kutub negatif baterai B dan C. Kabel yang panjangnya 20 cm dan 10 cm dihubungkan pada fitting, dan kabel lainnya dihubungkan pada kutub negatif baterai A dengan kutub negatif baterai B dan C. Kemudian, kita memasang bohlam ke dalam fitting. Sambungkan kabel yang pendek ke saklar, selanjutnya dari saklar ke baterai. Sekarang tekanlah tombol saklar. Apa yang terjadi? Ternyata lampu dapat bersinar. Bandingkanlah terang nyala lampu antara hubungan baterai seri dengan baterai paralel. Ternyata hubungan baterai seri nyala lampu lebih terang daripada nyala lampu pada hubungan baterai paralel. Pada hubungan baterai seri, jumlah baterai akan mempengaruhi nyala lampu. Semakin bertambah jumlah baterai, semakin terang nyala lampunya. Pada hubungan baterai paralel, jumlah baterai tidak mempengaruhi nyala lampu. Hal ini terbukti bahwa perbandingan nyala lampu yang sama-sama menggunakan 3 baterai ternyata terangnya berbeda. Kita sudah melihat bagaimana cara merangkai lampu. Tetapi pernahkah terpikir oleh kalian mengapa lampu dapat bersinar? Lampu dapat bersinar karena lampu dilengkapi oleh kawat yang sangat kecil, yaitu kawat wolfram, dan panjang, tetapi titik leburnya tinggi ketika dialiri arus listrik. Kawat yang sangat kecil ini menghasilkan hambatan yang besar, sehingga akan menghasilkan panas yang tinggi. Ketika arus listrik melewati kawat pada bola lampu, kawat membara dan menghasilkan pijaran. Oleh karena itu, bola lampu seperti ini disebut lampu pijar.
Pada rangkaian listrik biasa dipasang sikring. Fungsi sikring adalah untuk membatasi besarnya arus listrik dan memutus aliran listrik kalau terjadi hubungan pendek. Sikring yang biasa dipasang pada rangkaian listrik di rumah dibuat dari bahan keramik atau porselen. Kedua ujungnya dibuat dari bahan seng dan di dalamnya terdapat kawat halus dari logam yang rendah titik leburnya. Sikring yang berbentuk tabung ini terbuat dari kaca. Bagian ujung-ujungnya terbuat dari seng, sedangkan di dalamnya berisi lempengan logam atau kawat halus yang rendah titik leburnya. Pada rangkaian listrik, sikring dipasang secara seri. Hubungan pendek menghasilkan percikan api, dan kalau ini berlangsung terus, percikan api akan membakar benda-benda yang ada di dekatnya sehingga terjadi kebakaran. Untuk itu, kalian harus mengutamakan keselamatan diri bila sedang mengerjakan rangkaian listrik.